Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di saat yang sama, area di luar menara waktu berada dalam kekacauan. Retakan besar yang terlihat dengan mata telanjang mulai terlihat di permukaan menara waktu. Lampu perak terus-menerus berkedip di dalam celah, dan semburan fluktuasi spasial yang kuat terpancar darinya. Tidak lama kemudian, orang-orang mulai keluar dari cahaya perak dari celah tersebut. Ada orang-orang dari klan manusia, klan monster, dan klan iblis. Mereka datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, dan kultivasi yang tidak merata. Mereka padat dan menutupi langit. Ketika murid dari berbagai sekte yang ditempatkan di luar menara melihat ini, mereka awalnya terkejut dan ingin mundur. Namun, ada banyak orang yang bergegas keluar dan langsung menyerang. Di bawah kendali pemimpin masing-masing, para murid tidak roboh dan hanya bisa bertahan tanpa daya melawan musuh. Namun, pada awalnya, mereka mampu menekan beberapa orang yang bergegas keluar dengan mengandalkan keunggulan jumlah. Namun seiring bertambahnya jumlah orang, beberapa keberadaan yang sangat kejam mulai bermunculan, dan keseimbangan antara menang dan kalah mulai miring. Di luar menara waktu, teriakan perang mengguncang langit. Kedua belah pihak menderita banyak korban, dan tanah berlumuran darah. Di sisi lain, ketika Han Li dan Kulin menyusul, mereka melihat Jiao San telah melepaskan domain spiritual reinkarnasi, yang meliputi area ratusan mil di langit. Di dalam domain spiritual berwarna merah tua, ada juga domain spiritual emas. Itu adalah bidang spiritual hukum waktu yang dirilis oleh Kimo Zi. Setelah Li Qima bergegas ke domain spiritual keduanya, tubuhnya tiba-tiba melambat. Matanya langsung melebar hingga seukuran lonceng tembaga, dan keempat kukunya melesat ke depan. Segera, angin puyuh putih keluar dari bawah kuku kakinya, mengaduk ruang di sekitarnya dan menyebabkannya menjadi sangat kacau. Kecepatannya tiba-tiba meningkat pesat. Saat Han Li dan Kulin memasuki domain spiritual, bola cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Itu berubah menjadi lapisan domain spiritual waktu, yang mencakup area seluas 100 mil. Ketika mereka berdua menyusul, menemukan bahwa Kimo Zi dan yang lainnya telah berhenti berkelahi dan berdiri berhadapan. Selama kamu menyerahkan barang-barang yang kamu peroleh dari altar, kami bisa melepaskanmu dan melepaskanmu, kata Jiao San. Dia tidak terus menyerang. Sekarang aku punya lampu ajaib waktu, kenapa aku harus takut padamu? Kimo Zi mencibir. Kimo Zi, bagaimana dengan kita? Han Li mencibir. Saat Kimo Zi melihat Han Li membawa Li Qima dan Kulin untuk menyerangnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Jiao San dan yang lainnya sudah cukup merepotkan. Dengan tambahan Han Li, bagaimana mungkin dia bisa melawannya? Selain itu, Kulin, Liu Zizai, dan Li Qima semuanya adalah kultivator ranah Zenith Heaven. Bahkan dengan lampu ajaib waktu, dia tetap akan kalah. Saat itu, Kimo Zi tiba-tiba teringat sesuatu. Senyuman aneh muncul di wajahnya saat dia membalik telapak tangannya. Tanda berwarna merah darah seukuran telapak tangannya muncul di telapak tangannya. Kartu kehidupan ini milikmu, kan? Kimo Zi merasakan aura kehidupan pada token itu. Pandangannya tertuju pada Liu Zizai saat dia memerintahkan. Maaf. Jejak kemarahan melintas di mata Liu Zizai. Dengan mengatakan itu, tubuhnya kabur ke arah Han Li. Rubah tua, maafkan aku. Aku tidak bisa membiarkanmu membunuhnya. Han Li tidak perlu mengatakan apapun karena Kulin sudah mengambil inisiatif untuk menghentikannya. Li Qima ragu-ragu sejenak. Kemudian, cahaya putih di tubuhnya menjadi lebih terang dan berubah menjadi angin puyuh. Angin puyuh menyelimuti Kulin dan Li Qima dan membawa mereka menjauh dari Han Li dan yang lainnya. Hehe, tanpa mereka, apakah kamu masih berani melawanku? Kimo Zi tertawa dengan nada menghina. Han Li dan Jiao San saling pandang dan mengangguk satu sama lain.
Ketiganya kemudian menyebar dan mengepung Kimozi di tengah. Aku mengagumi keberanianmu. Namun, aku khawatir kamu tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari lampu ajaib waktu. Kimozi memandang mereka bertiga dan mencibir. Ketika Hanli dan yang lainnya mendengar ini, hati mereka menegang, merasa mendapat firasat buruk. Aku akan membiarkanmu mengalaminya, kata Kimozi sambil melambaikan tangannya di depannya. Lampu emas berbentuk bunga teratai itu langsung terbang dan melayang di hadapannya. Itu terus berputar. Dia membuat segel tangan, dan aura di sekitar tubuhnya tiba-tiba melonjak. Pakaiannya berkibar tanpa angin. Cahaya keemasan berkumpul di depannya, dan sebuah obor dengan nyala api keemasan muncul. Mata Kimozi tertuju pada obor dan lampu ajaib waktu. Sedikit fanatisme muncul di matanya. Kemudian, dia mengganti tanda tangannya dan berteriak, "Hancurkan waktu dan hancurkan ruang. Api tidak dapat dilahirkan. Waktu tidak ada habisnya. Lampu ajaib waktu akan bersinar selamanya." Sebelum suaranya memudar, sumbu berbentuk hati teratai di lentera danau teratai tiba-tiba memancarkan puluhan ribu sinar cahaya keemasan. Seperti matahari yang terik, menyinari langit. Riak emas terpancar darinya, melonjak seperti lautan awan. Ini, oh tidak, hentikan dia. Hanli merasa ada yang tidak beres dan langsung berteriak. Setelah dia selesai berbicara, seni iblis surgawi penghancur neraka beredar dengan kekuatan penuh di dalam tubuhnya. Dia mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan keras. Tiba-tiba, cahaya keemasan melonjak hebat di tengah telapak tangannya, dan 36 pedang bambu Cloud Swarm digabungkan menjadi satu. Jiao San sedikit lebih lambat darinya, tapi dia sudah menyerang dengan telapak tangannya. Token segi 8 keluar dari telapak tangannya, membawa serta asap merah tua. Asap berkumpul membentuk dinding kabut besar yang mengarah ke Kimozi. Di sisi lain, Jiao San telah menebas dengan pisau darah rubah surgawi. Ada ratusan bilah cahaya besar berwarna merah darah yang menembus kehampaan dan langit. Mereka jatuh ke arah kepala Kimozi. Ketiga serangan itu sangat kuat sehingga bahkan seorang kultivator Grand Zenith Heaven pun tidak akan berani menganggap entengnya. Namun, Kimozi, yang berada di tengah serangan, sepertinya tidak menyadarinya. Dia hanya membuat isyarat tangan dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengarahkan obor emas menuju lampu ajaib waktu. Pedang bambu Cloud Swarm yang terbungkus petir emas akan segera tiba. Dinding kabut merah tua telah menutupi langit, dan pedang darah rubah surgawi akan segera turun. Obor emas dan lampu ajaib waktu akhirnya menyatu. Pada saat keduanya bertabrakan, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak, memancarkan cahaya keemasan yang 100 kali lebih menyilaukan dari matahari. Penglihatan Hanli dan dua orang lainnya langsung terhalang. Hanli hanya mendengar suara gemuruh keras datang dari arah Kimozi. Kemudian, dia didorong kembali oleh gelombang udara yang dahsyat. Setelah dia menstabilkan dirinya, dia mengangkat tangannya dan melambai. Pedang awan bambu bergetar dan terbang kembali ke tangannya. Hanli menyipitkan matanya dan melihat ke arah Kimozi. Di sana, dia melihat bayangan raksasa berdiri di tengah-tengah debu yang mengepul. Tampaknya itu adalah pilar raksasa yang dapat menopang langit. Namun, ketika asap dan debu tersebut menyebar, akhirnya ia melihat dengan jelas bahwa benda yang ada di dalam asap dan debu tersebut sebenarnya adalah lampu minyak emas yang tingginya lebih dari 300 meter. Tiang lampunya agak melengkung, dan kepala lampunya seperti bunga teratai. "Ini lampu ajaib waktu," suara Jiao San terdengar dari samping. Hanli menoleh dan melihat hanya rambutnya yang sedikit berantakan. Dia baik-baik saja. Setelah berpikir sejenak, Hanli mengerutkan alisnya dan berkata, sepertinya dia menggunakan semacam teknik rahasia untuk sepenuhnya mengendalikan lampu waktu ilahi. Namun, dia tidak akan bisa mempertahankannya dalam waktu lama. Menurutku tidak sesederhana itu. Setelah lelaki tua ini membuat lampu ajaib waktu begitu besar, aura lampu ajaib waktu tidak terlepas begitu saja.
Sebaliknya, ia sangat tertahan. Ini tidak normal. Saat ini, Jiao San terbang kembali. Ketika Han Li mendengar ini, dia menutup matanya dan memeriksanya dengan cermat sejenak. Ekspresinya tidak bisa tidak berubah. Jiao San benar. Qi Mo Zi telah menggabungkan lampu ajaib waktu dengan domain spiritualnya. Saat ini, lampu ajaib waktu seperti roh domain. Saya khawatir hal ini tidak akan mudah untuk ditangani. Han Li menatap lampu ajaib waktu dan berkata, pada saat ini, sosok Qi Mo Zi tiba-tiba muncul di lampu ajaib waktu yang besar. Dia berdiri di atas salah satu kelopak bunga teratai di lampu dan menatap orang-orang di bawah sambil tersenyum. Haha, rekan Han, seberapa besar peluangmu untuk menang? Teriak Qi Mo Zi. Tanpa menunggu jawaban Han Li, dia membentuk segel dengan tangannya dan menunjuk ke lampu ajaib waktu. Lampu waktu ajaib tiba-tiba bergetar hebat, dan nyala api yang menyelimuti sumbu tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah meledak. Api emas yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sana, terbang ke segala arah. Melihat ini, Han Li dan yang lainnya buru-buru berpencar dan menghindar. Setelah bola api emas jatuh ke tanah, bola itu tidak menghilang, juga tidak menghilang. Sebaliknya, mereka berubah menjadi lampu emas yang tingginya sekitar 10 kaki, dan tampak seperti tiruan dari lampu waktu ilahi. Lampu emas menutupi seluruh domain spiritual dengan rapat. Ada satu setiap 30 meter atau lebih. Han Li dengan cepat menemukan bahwa setelah klon lampu ajaib waktu muncul, kekuatan hukum waktu di domain spiritual Qi Mo Zi tiba-tiba meningkat 10 kali lipat. Bahkan dengan domain roh waktu Han Li yang menolaknya, gerakan mereka masih sangat terhambat. Pada saat ini, sambil berdiri di atas lampu, Qi Mo Zi tiba-tiba berteriak, "Ayo kita coba lagi." Han Li mengalihkan pandangannya dan melihat Qi Mo Zi menggoyangkan lengan bajunya, menyebabkan lengan bajunya terbuka dengan suara mengepak. Di dalam lengan bajunya, cahaya merah melonjak dengan hebat dan titik-titik merah yang padat keluar seperti segerombolan lebah. Dalam sekejap, mereka menutupi langit. Oh tidak, ini tahun api kunang-kunang. Mata Han Li menyipit dan dia berteriak. Begitu suaranya turun, kunang-kunang tahun api terbagi menjadi 3 kelompok dan bergegas menuju mereka bertiga. Mendengar peringatan Han Li, Jiao San dan Hu San tahu bahwa dalam masalah. Mereka buru-buru menggunakan berbagai cara untuk melindungi diri sendiri. Jubah Jiao San bersinar dengan cahaya perak dan tanda padat muncul di sana. Cahaya kabur yang dipancarkan dari rune mengandung lapisan hukum ruang angkasa. Itu seperti lapisan penghalang, membungkus Jiao San di dalamnya. Lapisan baju besi berskala perak muncul di permukaan tubuh Hu San. Sisiknya halus dan padat, dan rune bersinar terang, membungkus seluruh tubuhnya. Han Li tidak berani gegabah menghadapi kunang-kunang tahun api yang menukik turun dari atas. Cahaya keemasan bersinar di belakangnya dan roda kebenaran muncul, berputar tanpa henti di udara. Begitu kunang-kunang tahun api terbang mendekat, seolah-olah ia menabrak dinding yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Kecepatannya melambat. Han Li merasa lega saat melihat ini. Dia hendak mengeluarkan labu surga misterius untuk menyimpan kunang-kunang api ketika dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Ribuan kunang-kunang api terbakar. Saat cahayanya berkedip-kedip, mereka memakan cahaya keemasan yang dilepaskan oleh mantra Treasure Wheel. Kunang-kunang api di depannya jelas tidak setingkat dengan yang dia lihat sebelumnya. Saat Han Li sibuk, Jiao San dan Hu San berada dalam masalah yang lebih besar. Jiao San sepenuhnya dikelilingi oleh kunang-kunang api. Meskipun cahaya hijau di jubahnya masih ada, tapi telah terkikis dan dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Hu San berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Armor peraknya tidak dapat menahan banyak kunang-kunang api dan dia harus bergerak untuk menghindarinya. Namun, dia secara tidak sengaja menabrak klon lampu ajaib. Tiba-tiba, api muncul dari lampu mirip klon,
dan naga banjir api merah tiba-tiba muncul darinya, melingkari tubuh Husan. Husan terkejut. Pedang darah rubah surgawi di tangannya bergetar dan menebas naga api. Bayangan pedang berwarna merah darah menutupi langit dan bumi. Itu melilit ratusan kunang-kunang api dan menebas tubuh naga api. Tubuh Wim yang berapi-api itu langsung terbelah menjadi beberapa bagian, berubah menjadi percikan api yang tersebar dan menghilang. Saat melihat ini, Husan menghela nafas lega. Namun, saat dia hendak bergerak, dua lampu klon lainnya juga terbakar, dan dua naga banjir menyala melompat keluar, menggigit bahunya dari kedua sisi. Tubuh Husan tiba-tiba melambat dan dia terkurung di tempatnya. Setelah itu, kunang-kunang tahun api yang mengelilinginya segera menerkamnya, menenggelamkan seluruh tubuhnya. Tidak bagus, hati Han Li menegang. Setelah digigit kunang-kunang tahun api, kekuatan hidup Husan terkuras habis dengan kecepatan yang aneh. Seluruh tubuhnya mulai putus asa, dan auranya perlahan melemah. Jika dia tidak bertindak sekarang, Husan akan berada dalam bahaya. Han Li mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya. 36 pedang bambu Cloud Swarm terbang dalam barisan. Semua pedang bergetar sebelum berubah menjadi proyeksi pedang biru yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin di udara untuk membentuk jaring besar pedang Ki yang menyapu kunang-kunang tahun api. Pada saat yang sama, dia mengambil roda harta karun kebenaran ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia membalikkan aliran roda harta karun kebenaran, dan kecepatannya meningkat secara dramatis. Tubuhnya bergerak secara horizontal, dan dia langsung menuju ke arah Husan. Tanpa batasan roda harta karun kebenaran, kecepatan kunang-kunang tahun api melonjak. Meski jaring pedang bambu Cloud Swarm mampu memblokir sebagian besar, tapi masih ada beberapa yang berhasil melarikan diri dan mengejarnya. Han Li tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka saat ini. Dia tiba di belakang Husan dan mengedarkan teknik penindasan penjara iblis surgawi. Lalu, dia menuangkan kekuatan bintang ke dalam pelukannya. Pada saat yang sama, dia menggunakan seni kekuatan Vajra untuk membombardir dua klon lampu ajaib. Bang! Bang! Dua suara ledakan bergema hampir bersamaan. Kedua lampu ajaib klon meledak, dan dua naga api merah yang memanjang darinya juga roboh. Namun, pada saat ini, kunang-kunang tahun api di tubuh Husan segera terbang keluar dan menerkam ke arah Han Li, membentuk serangan menjepit dengan kunang-kunang tahun api yang mengejarnya. Han Li tidak punya cukup waktu untuk menghindar, dan beberapa ratus kunang-kunang tahun api berjatuhan di tubuhnya. Dia tidak punya waktu untuk menamparkan. Dia hanya ingin meninggalkan tempat ini dan memikirkan cara lain. Namun, sebelum dia sempat mengangkat kakinya, api yang sebelumnya padam tiba-tiba mekar seperti bunga teratai. Fluktuasi hukum waktu yang kuat berasal darinya. Meskipun Han Li membalikkan roda sejati di tubuhnya, dia tidak bisa melepaskan diri. Dia dipenjara di tempatnya. Detik berikutnya, ruang di depannya beriak, dan sosok Kimozi tiba-tiba muncul, lalu mengangkat lengannya dan meraih bagian depan pakaian Han Li. Aku akhirnya menangkapmu, Kimozi mengangkat alisnya dan mencibir. Saudara Han, Husan, yang baru saja mendapatkan kembali kebebasannya, berteriak keras. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat melihat ini. Di sisi lain, Jiao San, yang hampir terbungkus kepompong, tiba-tiba mengeluarkan fluktuasi kuat dari hukum reinkarnasi, yang menyinari kunang-kunang tahun api. Lalu, pemandangan mengejutkan muncul. Nyala api pada kunang-kunang tahun api tiba-tiba menghilang, dan cahayanya dengan cepat meredup. Mereka jatuh ke tanah. Rekan Han, Jiao San juga mengerutkan kening. Tubuhnya melintas dan dia bergegas. Namun, dia baru berlari beberapa ratus kaki jauhnya ketika semua klon lampu ajaib di sekitarnya tiba-tiba menyala. Naga api melompat keluar dan terjalin satu sama lain, hampir menghalangi jalannya. Kimozi melirik ke arah Jiao San, dan ketika dia memalingkan muka, dia melirik ke arah Husan. Lalu,
dia menatap Han Li dan berkata dengan nada mengejek. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Pergilah ke neraka. Lalu, ada kilatan api di tangannya yang menyambar Han Li. Gelombang api emas muncul dan hampir seketika menelan Han Li. Kakak Han, mata Husan terbuka lebar. Dia hendak mengayunkan pedang darah rubah surgawi di tangannya, namun Kimo Zi dengan santai melambaikan tangannya. Bola api emas menghantam dadanya, dan dia terjatuh ke belakang. Mata Jiao San juga terbuka lebar, tapi dia hanya bisa menyaksikan Han Li dilalap api. Kimo Zi masih memegang Han Li dengan satu tangan, seolah sedang memegang obor. Dia hanya bisa menyaksikan Han Li perlahan berubah menjadi abu di tangannya. Abunya, yang masih bersinar dengan cahaya merah, perlahan-lahan menyebar. Debu tulang hitam berjatuhan dari abu, tapi tidak ada jiwa baru lahir yang lolos. Melihat ini, sudut mulut Kimo Zi menyeringai, dan dia tiba-tiba melambaikan tangannya ke belakang. Api berkelap-kelip di sekujur tubuhnya, dan teratai api emas bermekaran satu demi satu, berubah menjadi sangkar raksasa yang sepenuhnya menutup ruang di sekitarnya. Di dalam cahaya teratai emas, sesosok tubuh tinggi muncul. Itu adalah Han Li. Kimo Zi berbalik untuk melihat Han Li, yang terjebak di dalam teratai yang menyala-nyala, dan berkata dengan nada mengejek, "Kamu pernah menggunakan boneka pengganti sekali. Beraninya kamu pamer di depanku lagi." Han Li terjebak dalam kobaran api. Bukan saja dia tidak bisa bergerak, tapi dia juga terus-menerus dibakar oleh nyala api emas dari teratai yang menyala-nyala. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan wajahnya berubah. Kimo Zi tidak membuang-buang kata lagi dengannya. Tubuhnya bersinar dan dia memasuki teratai emas yang menyala-nyala. Dia mencengkeram kepala Han Li dengan tangannya yang besar dan mengerahkan sedikit tenaga, menyebabkan buku-buku jarinya menonjol. Han Li tiba-tiba merasakan kepalanya membengkak dan dia tidak bisa menahan tangis kesakitan. Kimo Zi sepertinya menikmati seruan penderitaan ini, dan dia meningkatkan kekuatan tangannya. Wajah Han Li menjadi pucat, dan matanya merah. Bola matanya melotot seolah akan meledak kapan saja. Melihat ini, ekspresi Jiao San tiba-tiba berubah. Cahaya merah gelap keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Dia mengangkat telapak tangannya dan melambaikannya di depannya. Token merah tua itu terbang dan mengembang di udara. Dia mengikuti di belakang token itu dan terus menuangkan kekuatan hukum di tubuhnya ke dalamnya. Token itu berubah menjadi seukuran pintu dan berdiri di depan Jiao San, memancarkan sinar merah tua yang bersinar ke segala arah. Klon lampu ajaib mulai menghilang satu persatu. Husan, yang baru saja berhasil melarikan diri, mengerutkan kening dan mengikuti di belakang Jiao San, mendekati Kimo Zi. Pedang darah rubah surgawi di tangannya bersinar terang, dan momentum pedang itu telah mencapai puncaknya. Kimo Zi berbalik dan menatap mereka, dan sudut mulutnya melengkung untuk memperlihatkan senyuman mengejek. "Oh tidak, sudah terlambat," kata Jiao San putus asa. Saat dia selesai berbicara, Kimo Zi tiba-tiba meningkatkan kekuatan telapak tangannya. Dalam kilatan cahaya keemasan yang tiba-tiba, kepala Han Li seperti semangka matang, hancur berkeping-keping. Saat melihat ini, mata Husan melebar, dan dia berteriak, "Saudara Han!" Ekspresi Jiao San juga berubah, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kimo Zi tidak peduli dengan mereka berdua. Dia mengeluarkan orang emas kecil dari tubuh Han Li. Alis, mata, hidung, dan mulut orang tersebut sama dengan milik Han Li. Itu adalah jiwanya yang baru lahir. "Teman Han, lihat, bukankah dunia fantasi 5 elemen besar masih milikku?" Kimo Zi berkata sambil tersenyum sambil melihat jiwa yang baru lahir di tangannya. Jiwa yang baru lahir tidak menjawab. Ia hanya menggerakkan tangan dan kakinya dan meronta, namun tidak dapat melepaskan diri. Kimo Zi tidak marah. Sebaliknya, matanya bersinar, dan lapisan cahaya hitam muncul.
Dua benang tipis yang tampak seperti kabut hitam keluar dari matanya dan melilit jiwa baru lahir Han Li. Dengan teknik rahasia seperti itu, bahkan jika ada batasan pada jiwa yang baru lahir, selama tingkat kultivasi orang tersebut lebih rendah darinya, dia dapat dengan mudah mematahkannya. Terlebih lagi, sebagian besar kekuatan yang terkandung dalam Nas Chen Soul akan diserap oleh orang yang menggunakan teknik tersebut. Namun, begitu dia mulai mencari jiwa yang baru lahir, ekspresi Kimo Zi tiba-tiba berubah. Benang hitam yang melilit Nas Chen Soul segera menyusut dan kembali ke matanya. Namun, sudah terlambat. Tubuh Han Li, yang kepalanya telah diremukkan oleh Kimo Zi, tiba-tiba terpelintir. Bahkan jiwa yang baru lahir di tangan Han Li berubah menjadi ketiadaan oleh riak formasi mantra. Di samping Jiao San, sosok hijau muncul. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Itu adalah kultivator Grand Zenith, Liu Zizai. Hukum ilusi dan hukum reinkarnasi Jiao San bekerja sama. Dengan mengorbankan boneka pengganti, ia berhasil mengelabui Kimo Zi, yang berada dalam domain spiritualnya.